Halo kawan andalan bugil, gue mau ceritain nih project gue yang namanya Any.ing. Jadi Any.ing ini udah ada dari 2011 dan baru rilis produk tuh 2012. Waktu itu konsepnya tentang Basecamp Gear sih sebetulnya konsep produknya yang mau gue bangun. 2012 itu gue sempat kolaborasi sama brand Lux Outdoor dari Hong Kong yang memang memproduksi barang-barang yang menarik sih konsepnya buat gua dan nyambung. Jadi waktu kolaborasi itu gua nge-rebranding beberapa artikel produk dari Lux Outdoor berupa tenda. Lumayan bagus barangnya dan diterima sama pasar, cuman gak gua lanjutin. Akhirnya vakum. Dan 2020 gue kepikiran lagi buat ngebangun lagi si Any.ing ini. Terus coba riset. Akhirnya gue rubah konsepnya, bikin backpack dan beberapa aksesorisnya. Produk yang gue bikin ini dibikin agak sedikit berbeda daripada umumnya yang belum ada di Indonesia. Jadi dalam satu produk itu bisa dibongkar pasang, kayak hip belt, terus travel pouch, back systemnya juga bisa bongkar pasang juga dan bisa dibeli terpisah gitu. Kenapa gue pengennya seperti itu? Karena tidak semua orang menyukai produknya itu pakai hip belt misalnya, atau ada pouch di shouldernya. Nah makanya gimana harus berbeda dari yang lain, akhirnya gue bikin yang bongkar pasang. Sementara ini karena ini masih proyekan, jadi ini masih prototipe sebetulnya selama setahun ini. Produk yang gue jual ini masih prototipe dan bahannya pun masih bahan limbahan pabrik. Jadi kita recycle jadi produk yang masih berguna. Ya selama setahun gue pakai produknya, nggak ada kendala. Tapi memang gue tidak bisa menjamin semuanya akan sama-sama bagus. Pasti ada lah yang ada yang reject atau defect produk dari penjahit karena ini masih handmade. Gue kasih contoh produk yang udah gue bikin. Ini nama produknya GBLG V1 dengan kapasitas 23 liter. Gue kasih tau fitur-fiturnya dulu ya. Jadi fiturnya ada daisy chain, terus back systemnya yang seperti ini. Jadi ini kita kasih slot buat back system berupa mesh, double mesh ini stretch. Jadi bisa pakai apapun back systemnya. Jadi bisa pakai matras atau apapun yang pengguna punya. Nah, karena ini gue pakai harian, jadi gue manfaatkan si back system ini, manfaatkan jadi slot laptop 14 in ini masuk dengan aman gitu. Saku samping ini bisa muat botol minum kemasan, air minum kemasan itu yang 600 ml itu bisa masuk 2 masing-masing. Jadi kanan kiri total bisa 4. Kalau yang 1,5 liter itu bisa masuk 1 botol dan space-nya masih lega, dan jadi bisa dimasukin lah makanan atau apapun yang pengen dimasukin ke sini. Pouch depan mesh juga stretch. Ini lumayan muat banyak buat pakaian basah atau yang perlu face access. Ini bisa disimpan di sini barang-barangnya. Nah, daisy chain ini fungsional ya. Jadi buat teman-teman yang penyuka DIY, do it yourself itu, ini bisa dimanfaatkan untuk cantolan trekking pole atau apapun yang kalian pengen pasang di sini. Jadi tidak harus custom lagi, tidak harus jahit lagi. Tinggal aplikasiin aja apa yang teman-teman butuhkan di produknya.
Nah contohnya ini, gue pasangin pengait trekking pole, jadi nggak usah lagi ngejahit bikin loop baru. Memang kelihatannya seperti rumit, tidak sesimpel produk-produk umumnya, tapi yang gue tekankan di sini fungsi gitu. Alhamdulillah sih memang sangat berfungsi yang gue rasain. Tapi buat yang tidak suka karena ribet, ya silahkan dipotong sendiri aja, dan otomatis akan mengurangi fungsinya gitu. Nah buat back system ini nanti akan ada produk baru yang sedang gue kerjakan. Back system ini nanti bisa dipasangin padding pylon yang gue pakai itu sangat empuk dengan ketebalan 12 mili. Nah ini bisa dipasang beberapa buah. Gue pernah coba ini sekitar bisa ketebalan di 7 cm sampai 8 cm masih muat gitu di sini. Nah si padding ini nanti fungsinya bisa buat alas tidur juga. Buat alas tidur, bisa buat padding di backpack. Jadi supaya lebih meluk, ini si padding ini akan sangat berpengaruh dengan apa ya? Dengan kenyamanan si penggunanya gitu. Karena dipakai harian, gue pakai buat slop laptop dengan dengan ukuran laptopnya 14 inch. Buat di sini di solder, gue nggak pakai load lifter karena apa? Tas ini kapasitasnya kecil dan pendek, jadi tidak membutuhkan load lifter. Ada pembuat produsen juga merek lain yang menggunakan load lifter. Itu karena ramping, jadi dia ngejarnya tinggi produknya gitu. Pakai load lifter masih wajar. Nah kalau produk gue pakai load lifter, ini akan narik si hip bell. Hip bell ini posisinya sudah tidak lagi di pinggang, tapi akan di atas pinggang, dan itu udah pasti tidak akan nyaman. Load lifter digunakan di tas besar yang tinggi melewati atas kepala, itu memang akan bisa menyeimbangkan beban, akan berbeda rasanya di pundak gitu. Lalu hip bell sengaja gue bongkar pasang karena gue salah satu orang yang tidak menyukai produknya pakai hip bell dan tidak pernah memfungsikan hip bell kalau produknya ada hip bell gitu. Jadi kenapa nggak dibikin knockdown gitu, jadi bisa bongkar pasang. Di produknya ini ada loop dengan pita lebar 4 cm, dan di hip bell itu udah ada pengaitnya. Nah pengaitnya ini ukuran 4 cm juga. Misal ada brand lain bikin tas tapi pengen bongkar pasang, belum bikin hip bellnya karena susah dapat pengait, itu bisa beli produknya ini Ing. Di sini penempatannya, dan hip bellnya ada juga di Anying ini ada juga gitu. Ya tinggal beli kalau memang membutuhkan, kalau nggak butuh ya nggak usah beli. Di sini ada loop juga, fungsinya ini buat ngegantungin travel pouch atau apapun aksesoris yang teman-teman butuhkan, atau buat trekking pole pun bisa. Pengait trekking pole dipasang di sini bisa. Jadi sangat multifungsi. Di dalam ini tidak ada apapun ya, jadi hanya ada hidden pocket. Cukup besar sih hidden pocketnya, terlalu besar menurut gua, tapi nanti buat revisi ke depannya itu akan diperkecil hidden pocketnya. Oke, daisy chain udah, load lifter udah gua bahas, back systemnya udah, hip bell udah. Apalagi yang perlu dibahas? Kayaknya itu aja dulu mungkin yang perlu disampaikan. Nah kalau ada yang nanya, ini bahannya waterproof nggak? Gue cuman bisa jawab ini bukan bahan waterproof, tapi ini bahannya masih water repellent. Gue udah pakai selama setahun, belum pernah dipakai naik gunung, tapi udah sering dipakai
terakhir traveling selama 10 hari dengan beban waktu pergi 7 kilo, pulangnya itu sekitar 17 kiloan. Itu masih nyaman, tinggal pintar-pintar aja kita setting bagian back system. Jadi waktu itu back system ini gue pasangin paddingnya itu berupa pakaian. Jadi pakaian ganti gue simpennya di sini, di bagian back system, jadi padding dan sebagai back system juga. Kenapa ini nggak waterproof? Pertama, gue nggak sanggup buat men-seal jahitan yang cukup banyak di produk gue ini, banyak jahitan. Jadi buat ngesilnya ini akan sangat merepotkan dan gue nggak bisa jamin ini akan bisa bertahan lama sealnya. Jadi daripada harus berbohong atau gimmick gitu dengan bilang tasnya waterproof padahal hanya berfungsi di saat beli saja, di saat sudah dicuci sekali atau 2 kali akhirnya merotol, akhirnya tidak waterproof gitu. Jadi ya beginilah adanya gitu. Tapi water repellent karena bahannya memang sudah bawaannya water repellent. Kalau tanpa jahitan ini memang waterproof, tapi karena ini banyak jahitan, jadi akan kemungkinan nembus dari jahitan. Udah setahun, setiap hari gue pakai dengan beban rata-rata per harinya itu 9 kilo. Belum ada jahitan yang lepas, dan kalau ada yang lepas mohon dimaklumin aja ya, karena ini masih handmade, bukan pekerjaan mesin teknologi tinggi, masih home industry juga. Tapi gue kasih jaminan dan bisa diklaim selama 1 tahun kalau memang kerusakan itu sudah sangat parah. Kalau memang bisa diperbaiki sendiri silahkan, tapi sementara sih gue saranin jangan dulu diperbaiki. Gue pengen tahu sejauh apa kerusakan yang dialami oleh pengguna yang sudah membeli produk-produk Anying. Produk Anying ini sudah ada 4 artikel backpack dan beberapa aksesorisnya. Ada DJN CK dengan kapasitas 22 liter, 23 liter di GBLG V1, GBLG V2 itu 28 liter, dan GBLG V1 yang 36 liter. Jadi total ada 4 artikel dengan beberapa warna. GBLG 2 itu ada perbedaan dari produk yang GBLG 1, bisa dilihat di postingannya IG id.any.ing. Itu bahannya juga beda. Bahannya yang GBLG V2 itu pakai polyester. Ya kebetulan si bahannya itu ada KTP-nya waktu beli. Jadi kita tahu oh ini produknya dengan bahan polyester. Kalau yang ini sepertinya ini bahannya nilon. Bahan nilon. Ada ripstopnya juga, ripstop dengan motifnya apa ya ini? Mini ripstop gitu. Boleh dicoba kalau memang tertarik dengan produk Anying. Ini masih prototype karena ini masih proyekan. Kalau memang bisa keterima sama pasar, gue akan riset lebih dalam lagi, akan pakai bahan-bahan yang premium. Tapi kalau tidak bisa terima sama pasar ya mungkin tetap jadi proyekan aja. Ini si Anying ini dikerjakan di saat iseng dan di saat mau aja gitu, dan ngerisetnya pun tetap buat bersenang-senang aja, bukan untuk cari komersil. Jadi kalau memang sudah keterima pasar, mungkin akan jadi komersil gitu. Mau dicoba silahkan, mudah-mudahan bisa keterima pasar supaya gue bisa meriset lebih dalam lagi, terus bisa memberikan produk unggulan lah, salah satu unggulan juga gitu, yang bisa digunakan teman-teman, kualitas baik. Kalau memungkinkan sih pengen juga produksi massal gitu di negara yang memang memproduksi brand-brand luar. Gue sih udah ada aksesnya juga ke sana gitu. Tinggal cek pasar dulu, keterima nggak sih ini produk dari Any.ing ini. Jadi jangan salah sebut ya namanya Any.ing, bukan Anying.